Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yunita Widyastuti Retno Wulandari, CGP Angkatan ke-6 dari SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik adalah sebagai penuntun agar anak tidak kehilangan arah. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Penerapan budaya positif di sekolah sangatlah penting. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, siswa akan memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga siswa memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini, yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, menciptakan merdeka belajar dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak dengan menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif. Yang menjadi tolak ukur aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas, peserta didik menerapkan keyakinan kelas secara konsisten, menumbuhkan disiplin positif peserta didik yang religius, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada rekan guru. Yang kedua, bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang keempat, diseminasi tentang budaya positif kepada rekan guru. Untuk kelancaran tindakan aksi nyata ini, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan orang tua. Berikut ini dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan sticky note ini masing-masing, kalian tulis dan nanti akan ditempel di sini sebagai nanti keyakinan kelas ya, kesepakatan yang akan kita lakukan di kelas ini. Seperti itu ya. Untuk semangat dulu. Biasa kita lakukan apa? Ya, coba si Bani. Ya dulu. Matematika orang bisa. Matematika itu manusia. Menyenangkan
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang kah Bapak Ibu? Belum 2 kali ya? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat dong Pak. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan bagian dari tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak, yaitu pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan dulu selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat SMA Muhammadiyah Kota Jayapura dalam kegiatan diseminasi atau pengibasan budaya positif. Mari kita belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Biar semangat, ya dulu kah Bapak? Kalau saya bilang semanja, berarti Bapak Ibu torang bisa ya? Torang bisa. Oke. Semanja? Torang bisa. Sekali lagi Bapak Ibu semangat. Semanja? Torang bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Baik Bapak Ibu, ada konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nantinya kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui tentang budaya positif. Jadi di sini sifatnya kita sharing-sharing. Karena di sini kebetulan saya ada tugas ya Bapak Ibu tentang aksi nyata diseminasi terhadap atau kepada rekan sejawat. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mungkin saya ingin memberikan pertanyaan pemantik dulu ya Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Bagi Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Ibu Wati? Setuju. Kalau Pak Agus? Sangat setuju. Bu Selvi? Setuju. Pak Udin? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Buat Vira, setuju atau tidak setuju Bu? Setuju. Kalau Bu Erna? Setuju atau tidak setuju Bu? Ini tidak ada penilaian benar salah ya Bapak Ibu. Pendapatnya Bu Erna? Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Rahmat, setuju atau tidak setuju? Sangat setuju. Pak Mari? Setuju ya. Kalau Bu Sri? Setuju ya. Oke, baik, nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi ada kebanyakan Bapak Ibu setuju ya dengan ini ya. Kalau yang Bu Ena tadi tidak setuju kalau dia membersihkan halaman sekolah ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Yang pertama, kita bahas dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita sudah termasuk sekolah penggerak di mana kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Dan kita di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntut anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya begini Bapak Ibu, kodrat alam itu sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan kemampuannya dari anak tersebut. Tinggal kita mengarahkan dia mau kemana. Dengan lingkungan di rumah, lingkungan sekolah juga mempengaruhi kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman ini kita tahu ya Bapak Ibu, zaman dulu kita dengan zaman sekarang sangat berbeda ya Bapak Ibu. Bahkan misalnya rapot saja dulu masih manual, masih tulis tangan. Sekarang sudah semuanya pokoknya serba canggih ya Bapak Ibu sekarang. Jadi kita memang harus membekali anak sesuai dengan kodrat zaman, zamannya ya Bapak Ibu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, nanti kita lihat.
Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu, kebutuhan belajar siswa itu yang berbeda-beda. Kita harus bisa mengakomodir semua ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya kemana? Yaitu ke profil pelajar Pancasila. Mungkin masih ingat Bu Nurbaiti, profil pelajar Pancasila apa saja ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bu Ratna, yang kedua apa? Yang kedua apa Bu Ratna? Kreatif. Pak Rian? Berkebinekaan global. Kemudian Pak Ido? Gotong royong. Bu Suratmi? Mandiri. Ada lagi satu? Bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin ya Bapak Ibu. Kalau menurut Pak Ido, disiplin itu apa ya Pak Ido? Yang menurut Pak Ido ketahui disiplin. Mengikuti aturan yang ada. Bagus sekali. Pak Agus sama ya. Bu Erna, disiplin apa ya? Disiplin. Tidak terlambat. Kemudian disiplin. Mengikuti tata tertib. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lihat ya, apakah makna disiplin itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Jadi, dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama, yaitu taat atau patuh dan ada aturan atau tata tertib. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ada disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi anak itu bisa disiplin tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya sogokan tadi atau ancaman atau hukuman. Nah, kemudian ada namanya disiplin diri. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kalau di budaya kita, disiplin itu biasanya dikaitkan dengan yang tadi Pak Ido sudah sebutkan ya, dengan budian tadi, kepatuhan tentang tata tertib, kepatuhan dengan aturan, dan di sini kecenderungannya dihubungkan dengan rasa ketidaknyamanan. Jadi biasa kalau disuruh disiplin, kadang-kadang anak-anak itu merasa tidak nyaman seperti itu. Kemudian, nah kita bagaimana Bapak Ibu sebagai pendidik? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang timbul dari dalam diri ya Bapak Ibu. Kalau ekstrinsik baru dari luar. Nah, ini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan ya menurut ini ya Dr. Williams. Jadi nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini nilai-nilai kebajikan menurut William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dengan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi sini nanti tujuannya tadi Bapak Ibu yang sudah disebutkan, yaitu apa nih Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang tadi ini, beriman tentang ketuhanan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah Bapak Ibu, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa itu? Tadi hukuman ya Bapak Ibu.
hukuman ini ternyata masuk di konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan. Jadi hukuman bisa saja berupa apa ya, kata-kata verbal atau non verbal ya, atau fisik ya. Biasanya hukuman seperti itu Bapak Ibu. Kemudian siswa merasa tidak nyaman dengan hukuman itu, tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, murid jadi takut. Dengan hukuman itu murid jadi takut. Kemudian ini hukuman juga itu sifatnya memaksa. Kemudian murid cenderung menyembunyikan kesalahannya. Jadi murid jadinya tidak jujur karena takut, saya buat seperti ini nanti dihukum, lebih baik saya tidak mau jujur, tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Kemudian murid menjadi rendah diri kalau dihukum, apalagi misalnya di lapangan teman-teman yang lain lihat, jadinya murid merasa rendah diri. Kemudian ada lagi konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua, yaitu penghargaan. Bapak Ibu, ternyata tidak selamanya penghargaan itu baik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghargaan itu ternyata tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Jadi anak yang sudah mendapat penghargaan, misalkan dia melakukan sesuatu, kemudian dia mendapat penghargaan, kemudian mungkin penghargaannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia mungkin tidak akan melakukan hal itu lagi karena motivasinya hanya ingin mendapat penghargaan. Jadi tidak efektif. Yang kedua, ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Adanya sifat iri. Jadi misalkan sedikit-sedikit kasih penghargaan. Penghargaan di sini maksudnya yang biasanya berupa benda Bapak Ibu. Berupa benda atau barang. Misalkan cuma begitu saja dikasih hadiah misalkan. Jadi menimbulkan temannya ini jadinya memiliki sifat iri. Apalagi mungkin temannya ada yang kurang atau lebih membutuhkan. Ternyata itu tadi Bapak Ibu, penghargaan tersebut bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Misalkan siswa telah melakukan sesuatu, kemudian dikasih penghargaan. Dia bisa saja berpikir seperti ini Bapak Ibu. Bisa cuma begini saja sudah dapat penghargaan ya. Jadi dia tidak ingin melakukan lebih, tidak ingin mencoba-coba lagi yang lebih dari itu, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi penghargaan dengan ranking, sistem ranking itu juga ternyata kurang bagus Bapak Ibu, terutama untuk siswa yang mungkin rankingnya rendah ya Bapak Ibu. Jadi dia merasa saya kok seperti ini. Kemudian belum lagi orang tuanya juga merasa gagal mungkin seperti itu. Jadi sekarang di kurikulum ini mungkin sudah tidak ada ranking ya, mungkin tujuannya seperti itu. Kemudian penghargaan juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi yang seharusnya mungkin dia memang harus melakukan sesuatu, tetapi karena ada penghargaan, jadi dia tidak melakukan itu karena merasa dia mampu gitu, tapi karena adanya penghargaan. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu dia akan membuat penguatan jangka pendek. Jadi misalkan ada siswa, nanti di sini ada contohnya ya Bapak Ibu. Ada siswa biasanya tidak melaksanakan tugas piket misalkan. Berarti kalau konsekuensi harus diberikan, kamu tidak piket, berarti konsekuensinya apa? Disuruh misalnya menyapu di dalam kelas atau ditambah lagi di luar lagi atau di halaman lain, jadi seperti itu. Tapi sifatnya hanya jangka pendek saat itu saja. Kemudian konsekuensi juga perlu monitoring berkelanjutan. Kalau tidak dimonitoring, dia konsekuensi ini tidak membekas di hati anak-anak ya. Kemudian ada namanya stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan untuk konsekuensi. Kemudian tetapi konsekuensi juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi maksudnya gini, yang kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, misalkan anak merobek bukunya teman misalkan, guru melihat kemudian bilang, kamu kan sudah ini ya merusak benda atau buku temanmu, jadi konsekuensinya kamu harus mengganti.
Nah, kenapa ini jadi siswa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan? Bisa saja dia kan berpikir, sebenarnya kan saya juga mau minta maaf dulu, tetapi ini langsung disuruh mengganti seperti itu. Kemudian ada yang namanya restitusi. Bapak Ibu, restitusi ini jujur saja saya baru dengar ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak di modul ini. Restitusi itu nanti ada pembahasan lagi ya. Di sini murid diajak untuk bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang karena dia sendiri yang akan mencari masalahnya. Kemudian murid juga menghormati dirinya dan orang lain, jadi dia menghormati dirinya sendiri dan gurunya misalnya seperti itu. Kemudian adanya teori kontrol, dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya ya. Kemudian murid juga bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya restitusi, Pak Rian? Ada yang pernah dengar ya? Sudah? Kembali ya? Oke, pernah dengar ya? Nah, ini itu di fisika ya Bapak? Tidak ya? Jadi restitusi dalam hal ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi seperti ini Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi siswa nanti kan ada beberapa pilihan-pilihan ya, tidak dipaksakan oleh kita atau gurunya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri apa yang telah dilakukan oleh murid. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi apa alasannya sehingga dia melakukan itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya yang dibangun Bapak Ibu untuk restitusi ini bukan pada tindakan, tapi karakter yang akan dibangun. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Jadi untuk penerapan restitusi ini fokusnya pada solusi Bapak Ibu. Jadi siswa bimbing untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh kasus Bapak Ibu, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kira-kira apa yang Bu Selvi mungkin kalau siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan diapain? Bu Sri? Suruh mengerjakan. Jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman, ada yang memberikan hukuman ya? Ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya tulis ini Bapak Ibu, dulu kalau saya siswa tidak mengerjakan tugas, itu saya menghukum siswa tersebut dengan memberikan cubitan. Tapi saya bilangnya bukan cubit, tapi vitamin C cubit. Ada juga guru marah dan murid menjadi takut ya Bapak Ibu. Tapi ini yang cubitan tadi entah siswa menjadi dendam atau tidak, tapi pernah saya ditulis di story-nya mereka Bapak Ibu. Tapi tulisnya begini Bapak Ibu, kangen dengan cubitannya Bu Yunita. Yang nulis siapa dulu? Anak-anak. Tapi setelah saya belajar modul ini Bapak Ibu, saya sudah tidak pernah mencubit lagi. Kalau konsekuensi berarti disuruh apa Bapak Ibu? Jika siswa tidak mengerjakan tugas, yang Bu Sri bilang tadi apa? Suruh mengerjakan, berarti itu konsekuensi ya. Misalkan gini ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat, misalnya gitu ya.
dan mungkin diberikan tambahan tugas. Nah, itu kan konsekuensi, maksudnya seperti ini. Kemudian di sini konsekuensi guru jadinya tegas dan siswa menghormati. Kalau tadi hukuman guru guru marah biasanya dan murid juga menjadi takut. Kalau di konsekuensi guru tegas tapi siswa menghormati. Pak, kita sering-sering Pak. Mungkin Bapak lebih ini nanti kita sering-sering. Ya, di dalam konsekuensi di situ disuruh tugas pada hari pada istirahat. Ya. Itu kan hukuman namanya. Bukan konsekuen. Kalau menurut saya konsekuen, contohkan, kamu hari ini piket, tidak kerjakan piket. Konsekuensinya kelas kotor. Apa kamu nyaman di kelas yang kotor? Nah, itu mungkin konsekuensi seperti itu. Jadi akibat dari tidak kerja itu apa akibatnya? Dikasih tahu sama anak. Bukan misalnya nanti pulang sekolah ya, yang sekarang ini tidak pulang duluan. Itu hukuman lagi jadinya. Nah, itu maksud saya benar tidak konsep seperti itu. Kalau saya begini, perbedaan itu, saya contoh di kasus tadi di kelas 12 IPA 2 kan, materi yang satu kan ada tugasnya. Saya suruh kumpul hari Senin, tapi mereka tidak kumpul. Akhirnya saya sudah masuk lagi kemari, ada materi berikutnya yang saya kasih. Saya bilang, terus saya lihat kok mereka bertanya di materi yang, kenapa kamu nanyanya ini? Kan ini ada yang saya sudah kirim tugas baru. Ini yang kemarin belum selesai. Oh tidak ya, maaf ya, 12 IPA 1 mereka saya kasih materi ini harus selesai 2 jam. Jadi saya mau berpikir ini konsekuensi kalau harusnya kamu kerjakan 2 hari karena tidak dikerjakan lama itu, maka pada hari itu juga kamu kerjakan tak harus selesai dengan waktu yang itu. Artinya waktunya lebih pendek maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Atira. Bu Atira, Ya, saya konsekuensi juga dari tugas yang Bu Atira berikan. Pada jam saya mengajar, mereka curi-curi menyelesaikan tugas itu, sehingga saya tuh nggak nyaman gitu melihat mereka itu nggak fokus gitu dengan materi yang saya berikan. Kalau kita caranya seperti itu, nanti itu kumpul hari ini, padahal jamnya sudah sedikit gitu toh. Yang menerima risikonya guru berikutnya. Nah, itu sering sekali saya alami, yang kimia lah, yang fisika lah, seperti itu. Terima kasih. baik, mungkin kita harus ini dulu ya, tahu konsekuensi itu apa Pak Ido? Nah, ini konsekuensi itu apa ya? Kalau saya Kesepakatan, resiko. Bagaimana Pak Ido? Kalau menurut saya itu akibat yang ditimbulkan dari suatu hal sebelumnya. Ya. Kalau tidak piket, ya akibatnya kelasnya kotor. Nyaman atau tidak? Menurutnya kan tidak. Oke. Mungkin pendapatnya Pak Udin, konsekuensi, tentang konsekuensi. Ada agak dekat antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu kan hal yang sudah melekat, dia akan merasakannya. Tadi kalau dia tidak menyapu piket, konsekuensinya kelasnya kotor, tidak nyaman, maka dia bisa dengan sendirinya dia bersihkan supaya nyaman. Kalau hukuman itu mengarahkan dia pada perilaku tertentu. Bila mana kamu tidak kerja piket, kamu harus nyapu ya. Tambah lagi dengan kegiatan seperti itu. Ini mengarahkan pada perilaku tertentu. Bedanya di situ. Kalau akibat langsung yang ditimbulkan, kalau hukuman itu tidak mengarahkan pada perilaku tertentu. Karena dia tidak piket, bisa jadi hukumannya tidak harus nyapu. Bisa jadi hukumannya kau bayar uang, atau kau beli sapu, atau kau misalnya lagi lapangan. Jadi hukuman itu tidak mesti langsung melekat apa yang dilakukan. Itu hukuman. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau yang saya pahami begini Bapak Ibu, konsekuensi itu sesuatu yang harus dilakukan berkaitan dengan yang pelanggaran yang dilakukan. Artinya misalkan tadi tidak nyapu ya, tidak piket, berarti konsekuensinya tadi kelasnya kotor seperti Bapak harus bilang tadi. Kemudian apa tindakannya? Berarti kan dia harus membersihkan, tetap harus membersihkan, bukan dihukum misalkan disuruh bayar denda ya. Itu kalau denda mungkin hukuman ya. Jadi yang sesuai dengan apa yang pelanggarannya. Kalau bisa seperti itu sih. Jadi kalau konsekuensi itu dia rekan-rekannya tetap dari tidak dikerjakan itu. Ya. Dia akan mengerti kalau misalnya tidak nyapu akibatnya apa, konsekuensi dia kalau tidak nyapu kotor, bagaimana sikap
kotor. Jadi dia akan untuk spesifik dengan tangkap kita sudah panjang lebar ke apa namanya ke ada yang positif, yang perubahan dari diri sendiri. Jadi proses itu mengangkat untuk perubahan diri sendiri. Ya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian yang ketiga, saya lanjut ya Bapak Ibu, ada restitusi. Nanti ada bedanya ya Bapak Ibu. Kalau restitusi, bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan, itu guru menanyakan dulu keyakinan kelas yang membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi nanti ditanya lagi, kamu apa yang pelanggaran yang kamu udah buat? Nanti dia menjawab. Kemudian nanti dibantu diarahkan dia menyelesaikannya atau mengatasinya seperti apa. Jadi dari siswa itu sendiri. Di restitusi guru terbuka ya Bapak Ibu, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah sekarang Bapak Ibu, ini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kalau menurut saya tadi akan gitu, kan menuliskan. Ini hukuman ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maka disuruh itu hukuman. Hukuman ya. Hukuman ya, Bu Ririn ya. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat ya. Bu Selvi mengatakan konsekuensi. Alasannya apa Bu Selvi? Karena sebelum melakukan pelajaran PJOK itu kan pemanasan. Nah, anak ini kan tidak mengikuti pemanasan. Jadi konsekuensi Konsekuensinya anak jadi badannya jadi panas. Konsekuensi dari pemanasan. Kita lihat. Nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Akibatnya selama 10 menit apa? Konsekuensinya tidak lari. Oke, baik. Kita lihat ya Bapak Ibu. Putri, bagaimana Putri? Hukuman. Hukuman. Oke, PJOK lah Bapak Ibu. Oke. Kalau materi sebelumnya yang lain melakukan itu kerjaan yang lambat sebelum materi itu juga jadi konsekuensi. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Karena maksudnya ini pelajaran olahraga, jadi masih ada hubungannya. Makanya Kalau menurut saya hukuman, saya akan merasa itu hukuman. Karena apa? Untuk pemanasan tidak harus lari dan lapangan. Kita bisa bermain. oke, baik, itu pendapat. Nah. Jadi tinggal satu ini Bapak Ibu. Kalau di sini jawabannya konsekuensi. Kalau konsekuensi selama 10 menit, konsekuensinya ketinggalan pelajaran itu konsekuensinya. Akibat dari keterlambatan itu. Sedangkan suruh lari 2 kali, bukan dari keterlambatan 10 itu akibatnya ini bukan. Begitu suruh dari Mas Goto, bukan akibat dari 10 menit. konsekuensi itu kan ada sebab akibat. Konsekuensi itu kan selalu bergandengan dengan Sebab akibat. Dia otomatis. Gelas kesenggol, konsekuensinya meja pasang. Konsekuensinya ruangan terluka akibat dari yang kesenggol. Marian, bagaimana? Kalau saya lebih ke hukuman. Hukumannya? Pak Budi? Ya, hukuman. Hukumannya. Oke, baik itu. Sepertinya beda-beda tipis ya Pak. Kita minum
Oke, berarti ini hukuman ya Bapak Ibu. Oke, kita sepakat hukuman. Bu Ati dah, mungkin. Yang terakhir aja Bu, yang lain udah sama. Jangan dipaksa. Pokoknya saya mau aja yang bilang hukuman, gitu ya. Hukuman ya. Oke, berarti nanti ini hukuman ini. Oke, Pak Temali apa Pak Temali? Hukuman, ya. Pokoknya SMA Muhammadiyah bilang hukuman ini. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga masih tentang budaya positif Bapak Ibu. Tadi kita ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kita semua, kita ada murid ya. Ini ada namanya kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Misalkan kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal dan sebagainya. Kebutuhan pokok, yaitu bertahan hidup. Kemudian ada namanya kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sering ya Bapak Ibu di murid-murid kita kadang-kadang suka cari perhatian ya Bapak Ibu. Mungkin dia nggak mendapatkan kasih sayang di rumah atau bagaimana. Kadang-kadang ada yang cari perhatian dan dia menginginkan rasa diterima. Mungkin begitu Pak Abdal. Kalau kasih sayang lain yang lain gimana? Oh, kasih sayang lain. Oh. Oke, baik Bapak Ibu. Kasih sayang lain bisa Pak di rumah. Bisa sekali ya Pak Udin ya. Oke, ada juga kebutuhan dasar manusia itu penguasaan atau kuasa ya, apa? Kekuasaan ya Pak ya. Bisa siswa murid kita misalkan ada yang ingin berkuasa dari temannya, misalkan dianggap misalnya kakak kelas dengan adik kelas, kadang-kadang seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian ada juga eksistensi ya Pak ya. Oke. Ada juga kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Ada yang kesenangan ya. Contohnya apa kira-kira kesenangan? Pak Yasin. Kesenangan. Kesenangan. Membahagiakan diri sendiri katanya. Healing itu ya. Kita butuh hiburan gitu ya. Oke, nonton mungkin di XX1 gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ada namanya kebebasan. Tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu. Siswa kadang-kadang ingin bebas kok Bapak Ibu. Kadang ingin pakai baju bebas, sebebas-bebasnya, pelajaran bebas. Dan pokoknya ini memang ada melekat di manusia ya Bapak Ibu ya. Kita dan juga siswa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini menimbulkan ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi terbagi dua Bapak Ibu, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau di sini Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berarti yang dilakukan itu motivasinya ekstrinsik ya Bapak Ibu ya, menghindari hukuman. Menghindari X ya Bapak Ibu. Oke. Kalau kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, motivasinya ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang terakhir, tindakan yang dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Ini ya. Jadi maksudnya saya melakukan ini karena misalnya seperti ini Bapak Ibu. Apa ya? Melakukan sesuatu lah atas kesadaran sendiri. Itu berarti motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik ini adalah tujuan dari disiplin positif nantinya Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif. Dari sudah. Ini tadi Bapak Ibu ya. Hukuman itu adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Kalau penghargaan tadi dia identitas gagal juga, tetapi bentuk pengendaliannya itu apa namanya? Pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi antara hukuman dan penghargaan
sebenarnya beda-beda tipis ya. Berarti kita bisa apa? Kalau hukuman banyak tidak, Gitu ya, betul lah. sama-sama membatasi. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang kita bahas selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja ya Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan peraturan ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita punya kesadaran bahwa kita menggunakan helm itu bukan karena takut sama polisi, tapi karena memang untuk keselamatan kita, itu berarti keyakinan kita ya untuk melakukan itu. Kemudian misalkan lagi, mengapa kita memiliki peraturan yang saat pandemi kemarin kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau kita memakai masker hanya karena takut sama pemerintah misalkan, itu berarti dari luar. Tapi kalau kita tidak yakin ya. Kalau kita yakin berarti kita memakai karena alasan kesehatan. Nah, saya memang harus pakai supaya menjaga ikhtiar kita untuk menjaga jangan tertular COVID. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Kalau keyakinan kelas berarti kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan misalkan apa ya Pak? Peraturan salah satunya tertulis ya. Kemudian dia biasanya lebih spesifik ya Pak, konkret, nyata ya. Tapi kalau keyakinan ini lebih abstrak. Nanti kita lihat. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal. Tadi sudah ada. Sesuai dengan kondisi kelas ya Bapak Ibu. Membuat atau membentuk keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian membuat keyakinan kelas harus ada semua kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan atau waktu pembuatannya bagaimana itu kelas? Apakah dia meyakinkan bahwa salah itu adalah doa? Kalau dia merasa yakin itu adalah doa, itu keyakinan. Tapi kalau itu tidak kita itu harus salah. kalau tertib itu keyakinan. keyakinan atau peraturan? Awalnya seperti apa? Peraturan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat alam ini tertib semua. Sholat itu tertib juga. Nah, jadi kalau misalnya keyakinan itu, tidak kita. Tapi kalau tidak, berarti peraturan juga. Jadi bagaimana awal pembuatan kesepakatan ini? Baik Bapak Ibu, jadi tadi di keyakinannya tadi ini ya Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang lebih umum universal. Jadi masih sifatnya umum. Kalau tertib umum atau khusus? Tertib umum. Kalau saling menyayangi misalkan ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan kelas ya. Jadi saling menyayangi ini ya di garis bawah kan itu masih umum sekali ya Bapak Ibu. Kemudian kami murid yang semangat belajar, semangat. Ya. Jadi keyakinan ya Bapak Ibu. Oke baik. Nah Bapak Ibu, karena saya bukan wali kelas, jadi nanti tindak lanjutnya saya titip ke wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi nanti ada di sini ya Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu. Nah tadi saya mau munculkan video tapi nggak bisa. Tapi ada di ini Pak, sabar ya.
baik. Di sini Bapak Ibu, saya membuat keyakinan kelas kemarin di kelas 10.1. Di sini saya mengajak siswa untuk menuliskan. Bentar ya, Bapak Ibu. Semoga bisa. Videonya nggak mau. Nah, jadi kemarin saya mengajak siswa untuk mendiskusikan apa yang sifatnya positif yang dijadikan keyakinan kelas. Jadi siswa saya bagikan sticky note untuk menulis. Jadi dari siswa itu menuliskan apa yang mereka akan jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu supaya siswa nanti kalau ada yang melanggar, dia kan sudah buat itu. Jadi dia yang akan menyelesaikan nanti seperti apa. Nah, ini siswa lagi menempel ya Bapak Ibu tulisan-tulisan dia. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu saya tuangkan di sini. Di antaranya siswa datang tepat waktu. Nah, kebetulan gini Bapak Ibu, saya kan bukan wali kelas. Untuk wali kelas yang melakukan keyakinan kelas, untuk guru mata pelajaran bukan wali kelas, itu bisa membuat keyakinan kelas untuk mata pelajarannya. Jadi saat pelajaran matematika misalkan, keyakinan kelasnya apa, seperti itu. Hukuman untuk yang terlambat. Nah, tadi itu dibuat keyakinan kelas. Sekarang tidak. Makanya ketika kita sudah mempelajari tentang budaya positif ini, apakah masih perlu kita menghukum atau hukuman itu? Makanya kita lihat ya Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Mungkin wali kelas Bu Tri bisa ya, Bu Ratna, keyakinan kelas yang nanti akan dipasang sendiri oleh warga kelasnya. Keyakinan kelas nanti akan saya ini ya, kita kolaborasi lah ya. Bu Ina bisa ya, Bu Ina? Itu dari siswanya Bu, nanti kita kolaborasi ya. Oke. Jadi tadi harapannya seperti ini Bapak Ibu, berawal dari peraturan kelas, kemudian dibuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kan karena kita tentukan dulu toh. Kalau keyakinan itu kita sudah berdiskusi dengan siswanya. Nanti kalau keyakinan kelasnya sudah jalan, ini tercipta lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif, maka nanti akan tercipta budaya positif di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Seperti itu. Bapak Ibu kayaknya sudah nggak terlalu fokus. Semangatnya. Parama coba, ya yang berparama. Semangatnya. Coba kemudian semangatnya gitu. Semangatnya tenang bisa langsung. Biar nggak ngantuk. Berian. Yang keras ya. Semangatnya. Pak Udin sudah bagus. Berarti Pak Udin yang pimpin dulu. Pak Udin. Semangatnya. Orang bisa. Semangatnya. Orang bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Nggak ada tenaga kan? Kata bagus. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi itu adalah kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Bu Selvi, kalau di sini Ibu di posisi yang mana ya?
gabung. Ya, ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau atau manajer. Manajer. Oke. Kalau Pak Agus, Dari saya ada 3 sebagai teman dan ada 6 namanya. Penghukum penyemprot air, tuh, pemuas nafsu kan? pembuat rasa bersalah, Bapak. Membuat rasa bersalah, ya. Kau ini gagal terus. Rasa salah. Oke. Sebagai teman, banyak anak-anak Pak, tolong Kak. Sebagai pemantau saya lihat ya. Manajer, ya. Berarti kenapa nih Pak Agus ya? Karena luar biasa Pak Agus. Coba lihat di sini. Di sini ada. Nggak kelihatan ya dari situ ya? Alhamdulillah Bu, belum. Terlalu kecil sebentar ya. Posisi kontrol. Misalnya begini Bapak Ibu, motivasi. Guru berbuat. Kalau penghukum, dia langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu tipe penghukum. Gitu. Benar ya? Benar penghukum? Kalau dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu, tipe penghukum itu kalau dengan kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Awas ya, rasakan. Itu ya Bapak Ibu. Hasilnya Bapak Ibu, nanti anak itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Bisa juga dia berbohong kalau kita di tipe penghukum. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau penghukum Bapak Ibu. Jadi kalau kita posisinya penghukum, anak itu menilai kita di luar dunia berkualitas. Jadi Oke, kalau dampak bagi murid mengulangi kesalahan. Biasanya kalau yang dihukum malah ini ya, kesalahannya iya seperti malah ini menantang ya, seperti yang Pak Agus bilang tadi. Kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau guru berbuat misalnya seperti ini Bapak Ibu, berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Jujur, ibu kecewa sekali sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau guru berkata itu, kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali, ibu stres lihat kamu itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian pernahkah begitu Pak Tumari dalam posisi membuat merasa bersalah? Sering. Ya sering ya, oke. Itu berarti posisinya di ini Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Ini masih identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian murid nanti akan berkata, kalau di sini kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini masih lebih mending daripada yang penghukum. Dia masih yang masih berkualitas berarti. Murid akan berkata maafkan saya seperti itu. Kalau masih merasa bersalah toh Bapak Ibu biasanya minta maaf. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri. Biasa kalau ada merasa bersalah ya kita jadinya jadi rendah diri seperti itu Bapak Ibu. Nah posisi sebagai teman. Kalau teman tuh seperti ini Bapak Ibu, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Seperti itu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian hasilnya nanti Bapak Ibu anak akan ketergantungan. Jadi ini Bu Selvi baik mau sama saya, misalnya gitu. Terus asal melanggar lagi seperti itu. Jadi akan dikasih kopi biasanya kalau Bu Selvi. Oke. Kemudian nanti kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi biasanya murid kalau dianggap sebagai teman, dia meletakkan guru itu sebagai di dunia yang sangat penting di dunia berkualitas. Nanti murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi nanti ada kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Sering ya? Dampak pada murid
lemah, jadinya tidak mandiri. Ini tergantung seperti itu. Kemudian posisi sebagai pemantau Bapak Ibu, ini menghitung dan mengukur. Misalkan kita tanya lagi, apa peraturannya? Hari ini hari Senin, apa peraturannya? Bajunya apa? Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi biasa anak-anak kalau ada yang memonitoring ya, dia ini apa melakukan. Tapi kalau tidak, dia akan berbuat lagi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, nanti di situ tipe pemantau ya. Ini dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Untuk identitas berhasil atau sukses yang ada pada diri atau kontrol diri itu ada di posisi manajer Bapak Ibu, di mana dia menghargai diri sendiri. Kalau yang identitas sukses tapi kontrolnya dari luar, itu tadi sebagai teman dengan pemantau karena ada dorongan dari luar. Kalau yang manajer Bapak Ibu ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Misalkan guru berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahmu? Seperti itu. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nanti dampak pada murid itu, murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kemudian posisinya di mana? Temannya. Oke, kelihatan karena masih pucuk. Kalau Putri di mana Putri posisinya? Oh, pemantau atau manajernya luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu. Yang ke-6, ini tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, jika ada siswa melakukan kesalahan misalkan, nah ini nanti ada yang namanya kita membuat menstabilkan identitas. Jadi misalkan kita tanya dulu, kamu tadi berbuat seperti ini pasti punya alasan misalnya gitu ya. Setiap orang pernah berbuat salah seperti itu. Jadi kamu itu bukan satu-satunya. Jadi kita buat dia nyaman dulu seperti itu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu namanya. Jadi kita buat anak itu nyaman dulu dengan kita, baru kita cari solusinya seperti itu. Setelah itu ada yang namanya validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan tadi ya mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya kepada anak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir kita akan tanya ya Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu, mungkin apa yang sudah dilanggar tadi seperti itu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi ini nanti anak sendiri ya menjawab atau mencari solusinya sendiri atas apa yang dia lakukan. Ini namanya segitiga restitusi. Tadi ya misalkan ya. Jadi menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang tadi validasi kebutuhan ya Bapak Ibu, atau validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi guru berkata bisa saja dalam validasi kebutuhan tuh seperti ini ya Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa penting bagi kamu melakukan ini, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita pendekatan kepada siswa seperti itu. Yang terakhir yang tadi Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan.
Kalau menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang ada dari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Jadi bisa di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Nanti siswa diarahkan, dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, kemudian nanti mencari solusinya dari siswa itu sendiri. Bisa juga kita melakukan intervensi 30 detik, Bapak Ibu. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan bisa seperti ini, Bapak Ibu. Pemantau dan manajer ya. Apakah kamu ingin berbuat baik? Seperti itu. Bisa juga, kapan kamu siap untuk memulai? Kemudian peraturannya apa? Ini tadi posisi sebagai manajer, pemantau. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Jadi bisa ditanya-tanya dulu seperti ini, Bapak Ibu. Intervensi 30 detik. Ada yang ingin dibahas? Kayaknya udah ini semua ya. Sudah loyo. Bapak Ibu, sebentar ya, ini berkaitan dengan restitusi, segitiga restitusi, seperti yang sudah pernah saya share di Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu contohnya ya. Berikut segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Berikut contoh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Menurut Siva, apakah terlambat masuk kelas itu sebuah kesalahan? Jadi gini ya Siva, membuat kesalahan itu manusiawi. Kita juga pernah melakukan kesalahan itu. Coba kita selesaikan bersama ya. Oke. Siva pasti punya alasan kenapa tadi bisa terlambat masuk kelas. Itu tadi Oke baik, kita tahu tidak kita istirahatnya berapa menit? Istirahatnya itu 15 menit. Apakah Siva masih ingat keyakinan kita di kelas saat kita awal semester? Coba, Siva masih bisa menyebutkan salah satunya? Oke, baik sekali. Berarti tadi Siva terlambat masuk kelas atau tidak? Menurut Siva, apakah keyakinan kelas harus kita laksanakan? Jadi kalau begitu apa yang harus Siva lakukan agar Siva tidak terlambat masuk kelas lagi? Jadi Ibu harap nanti di lain waktu Siva tidak terlambat masuk kelas lagi ya.
Oke, terima kasih juga. Fani tahu nggak ibu panggil ke sini? Kira-kira apa ya? Tadi saya buang sampah sembarangan. Oh, jadi kamu menyadari bahwa kamu tadi buang sampah sembarangan ya? Oke, kalau menurut Fani, buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya itu sebuah kesalahan atau bukan? Sebuah kesalahan. Oke, kalau itu sebuah kesalahan, Fani tahu nggak menjaga kebersihan itu ada hadisnya? Iya. Tahu ya? Coba kalau Fani bisa sebutkan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, berarti Fani tahu ya kalau kebersihan sebagian dari iman. Tapi tadi Fani membuang sampah sembarangan. Tadi kenapa Fani tidak buang pada tempatnya tadi? Tadi pas mau buang tempat sampahnya jauh saya jadi buang sembarangan. Jadi malas ya? Karena tempat sampahnya agak jauh. Oke, kita biasa melakukan kesalahan, namanya manusia, wajar ya. Tetapi kita harus lihat lagi, kebersihan itu sebagian dari iman, itu yang harus kita pegang. Kalau begitu, Fani, bagaimana untuk apakah masih mau buang sampah sembarangan lagi? Tidak. Kalau Bapak Ibu guru pas tidak lihat? Tetap buang keluar. Oke. Nanti untuk selanjutnya Ibu harapannya seperti itu, kita buang sampah pada tempatnya agar kita selalu bisa menjaga kebersihan. Oke, gitu ya Fani. Terima kasih Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nurhafia dari kelas 22. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang penerapan segitiga restitusi. Senang sekali tadi setelah Ibu Yunita menyerahkan segitiga restitusi karena Ibu tidak menekankan saya, tetapi Ibu menanyakan apa kesalahan yang telah saya buat dan membuat saya sadar akan kesalahan yang telah saya buat. Mungkin itu saja dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani dari 10.4 akan menyampaikan pendapat saya tentang penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Yunita. Menurut saya, penyampaian yang Ibu Yunita sampaikan terhadap saya sangat baik dan mudah dimengerti karena tidak ada pemaksaan dalam menjawab pertanyaan. Dengan begitu, saya dapat belajar dari kesalahan yang telah saya buat untuk tidak mengulanginya lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung dari kegiatan ini. Kebetulan pas dengan suara tarhim ya. Jadi Bapak Ibu, di akhir desiminasi saya ini closing statement mungkin ya. Ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih.
Salam budaya positif. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura sehingga sekolah ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada. Sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu Bapak Ibu, semamja? Sekali lagi, semamja? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Brahma Zakir, SPD MSc sebagai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, Papua, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Yunita Widyastuti Retno Wulandari, MPD, yang telah melakukan sosialisasi berbagi praktik baik tentang budaya baik, budaya positif yang dilakukan di tingkat sekolah yang mana dihadiri oleh seluruh dewan guru. Respon kami sangat positif bahwasanya apa yang disampaikan itu ternyata membuka wacana berpikir positif bahwasanya kita harus melakukan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, introspeksi yang terbaik. Kita melakukan itu semua untuk kebaikan dan kemajuan siswa kita. Pembinaan siswa harus dilakukan secara simultan sesuai dengan pesan yang disampaikan bahwasanya harus ada mekanisme yang selalu menyenangkan bagi kedua belah pihak sehingga apapun hasilnya itu akan diterima oleh semua pihak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Budaya positif itu menjadi sangat penting dan sangat berarti bagi kemajuan perkembangan sekolah di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelvin Okita. Saya salah satu guru dari SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Tanggapan saya mengenai budaya positif yang dibawakan atau yang disampaikan oleh Bu Yunita, menurut saya sangat luar biasa untuk pribadi saya sendiri, karena selama ini saya sebagai seorang guru itu jika melihat dari posisi kontrol, saya berada pada posisi menghukum. Kemudian pelan-pelan saya menyadari dengan adanya diseminasi kemarin, saya berpikir bahwa ternyata selama ini apa yang saya lakukan salah, sehingga pelan-pelan saya memberikan motivasi kepada diri saya sendiri bahwa saya ingin mengubah posisi kontrol yang ada pada diri saya selama ini, ingin memperbaiki diri saya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dengan siswa. Kemudian terkait masalah segitiga restitusi ini, saya juga merasa tertarik, merasa tertantang untuk mencoba saya lakukan kepada siswa-siswi yang bermasalah. Selama ini kan kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, saya selalu berada pada posisi kontrol penghukum tadi. Jadi selalu memberikan hukuman kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran, contoh misalnya keterlambatan. Jadi saya selalu memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Namun pekan kemarin saya mencoba pelan-pelan menggunakan segitiga restitusi ini kepada salah satu anak di kelas saya, dan alhamdulillah pekan berikutnya itu berhasil dilakukan. Jadi ketika terlambat sedikit saja, anak itu datang kepada saya mengatakan bahwa, "Bu, saya mohon maaf, saya terlambat." Jadi ada kesadaran dalam diri anak itu sendiri, bukan karena takut saya hukum. Kalau yang biasanya terjadi adalah karena takut dihukum, makanya datang cepat. Kalau yang kemarin saya sudah lakukan, dia datang cepat bukan karena takut dihukum, karena menyadari kesalahannya selama ini. Mungkin itu yang saya tangkap dari diseminasi kemarin. Sangat luar biasa, sangat memberikan motivasi kepada diri saya khususnya untuk lebih memperbaiki penanganan kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.